Reza tuh udah tahu kok bapak Reza siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Pokoknya yang ya Reza denger ya. Clue-nya apa? Pokoknya orang Aceh. Udah pokoknya clue-nya itu. Udah clue-nya itu aja. Ya itu aja pokoknya. Berat. Itu juga Risa belum fix ya, belum fix. Iya. Risa cuma ngasih tahu clue-nya aja. Gua disebut semua sekarang. Gak. Sudah. Wih, semua kayak gak sebut. Jadi banyak netizen yang akhirnya mengerucut gitu loh. Nah, karena sebelum ada statementnya si Reza, netizen itu sempat menyebutkan beberapa nama public figure, ya. Dan salah satunya tuh ada yang menyebutkan Iwaka, ada yang bilang Adjie Pangestu, yang mana gue kalau untuk Adjie Pangestu gue nggak setuju sama sekali, karena Adjie Pangestu tuh pasangan Mamski di Abang None Jakarta tahun 94, dan beliau itu waktu itu punya pasangan nggak tahu ya udah sempat tunangan atau belum, None juga di tahun yang sama gitu loh, sampai pacarannya kalau nggak salah udah 10 tahunan deh, tapi terus mereka batal nikah apa gimana gitu ya. Dan Adjie move on-nya juga sudah sama cewek yang lain yang aku tahu juga bukan Denada gitu loh. Kalau Adjie karena aku tahu pribadinya Adjie secara real ya, karena dia teman gue, pasangan gue. Kita sama-sama tugas Abang None Jakarta ke LA waktu itu tahun 94 ya, bulan Desember, sebulan di sana karena kita tuh ada kerjaan untuk mempromosikan tourism, Indonesian tourism, especially for Jakarta tourism, di acaranya Tournament of Roses Pasadena. Dan kita tinggal di Los Angeles, main ke Konjen juga, ada banyak ikut acara dari Konjen di LA untuk promosi pariwisata ya. Karena kan Mamski sama Adjie Abang None Jakarta tahun 1994. Adjie Pangestu. Makanya Mamski pas lihat kabar Adjie, katanya Adjie bapaknya itu nggak langsung bukan. Aku harus ngomong gitu kan. I have to say something. Kasihan juga kan Adjie dimasukkan dalam daftar hitam, daftar hitam, Mbak. Nah, dan Adjie Pangestu ini orang orang Jawa gitu loh. Jadi kok Jawa sih? Jawa apa Sunda ya? Jawa Sunda ya kalau nggak salah mix. Pokoknya intinya bukan orang Sumatera gitu loh. Sementara Reza sekarang udah speak up dan bilang clue-nya orang Aceh. Jadi mengerucut lah ya kan. Bagaimana sih netizen kepo ini ya, berandai-andai, berpikir, berhayal. Tapi sebenarnya ya guys, intinya bukan kita tahu siapa bapaknya. We don't have to know, karena kita orang luar. Yang harus tahu itu kan anaknya, kan anak kandungnya dan keluarga mereka. Kenapa? Bukan soal, menurut gue ya, bukan soal nanti meminta duit atau apa, enggak. Reza mengatakan dan mencari tahu bapaknya siapa itu untuk melindungi bloodlines-nya dia. Bloodlines, turunan dia. Turunan itu penting sekali. Kita kalau nggak tahu dari mana kita berasal, agak error di otak. Tapi kalau kita udah tahu, oh saya tuh kakek saya nih orang dari Manado kayak saya bisa lebih rooted gitu, ya,
lebih rooted, lebih apa ya, mengetahui oh saya ini darahnya Manado gitu ya, oh kakek-kakek saya nih Amurang itu. Sehingga membuat suatu kepribadian yang tadinya abu-abu kabur menjadi lebih kokoh. Saya ada Manadonya, saya punya darah Jawa dari ibu saya, Jawa Timur, Madiun, Malang. Gitu loh. Jadi aku ya wong Jawa, jadi lebih kayak ada rasa pengen belajar bahasa Jawa juga karena aku ada darah Jawanya, ngono loh. Itu penting sekali untuk manusia itu mengetahui jati dirinya. Itu pertama menurut Mamski. Kenapa Resa wajib tahu bapaknya siapa? Kalau netizen mah nggak perlu tahu, nggak ada urusannya sama kita. Yang kedua, Resa Rosano itu kalau dia nggak tahu bapaknya siapa, itu sangat berbahaya di saat dia menikah dan mempunyai keturunan ke depannya. Bisa jadi keturunannya Resa Rosano ini anaknya gitu ya, nikahnya sama mungkin malah adiknya, mungkin malah sama kakaknya Resa. Kita kan nggak tahu. Ya kayak pasangan beda usia kayak aku sama Mas Bagus. Rentangnya 18 tahun. Kayak Ola Ramlan sama si cowoknya itu. Si siapa namanya cowoknya? Aduh kok lupa namanya. Siapa nama cowoknya itu? Nggak ingat Siapa nama cowoknya Ola Ramlan ya? Kok gue berapa? 25 tahun. Jadi, atau si Resa Rosanonya sendiri nih bisa kalau dia nggak tahu bapaknya siapa. Ternyata si bapak kandung udah punya anak. Mungkin nih pernikahan pertama punya anak di bawahnya Resa setahun gitu ya. Terus nanti pernikahan kedua punya anak misal punya anak gitu perempuan masih muda-muda. Terus si Resa ini ternyata ketemu sama adik kandung apa enggak? Gawat gawat iku aduh. Kenapa kita wajib tahu bapak ibu kita siapa kandung? Karena kita jangan sampai terjadi perkawinan incest. Kok ya orang-orang kok nggak kepikiran ke sana gitu loh. Itu loh saya pernah pernikahan saudara. Itulah nih tenan gilan. Dan itu kan apa enggak ya buang-buang waktu. Penting sekali ya untuk kamu yang punya anak di mana-mana untuk kasih tahu ya. Ojo menengahi sampean rek. Udah nanam saham itu mbok ya disiarkan. Saham saya tuh ada di sini. Di sini gitu loh. Disiarkan. Loh ya iyo. Lah yo iku rek. Ya, jok menengahi kowe. Terus kamu yang merasa bapaknya Resa, saya nggak mau tahu siapa kamu ya. Tapi kalau kamu sudah punya anak-anak lain, kasih tahu ya. Itu ada kakak kandung itu. Itu aja Resa masih bilang ini masih belum fix. Aduh, kasihan sekali Resa. Dia tahu, dia denger, dia udah dikasih tahu tapi masih belum fix. Kamu yang jadi bapaknya, kamu jangan cuma nanam saham aja kamu, tunjukkan kelaki-lakianmu. Samperin, gak perlu kita tahu kok. Jangan sampai anak itu masih bilang belum fix ya. Suwakno loh, ya Allah Tuhan. Dan kamu harus kasih tahu ke kehidupan kamu yang sekarang itu ada anakmu. Diakui nggak diakui, jangan sampai kawin incest itu. Karena kamu berbohong terus. Untuk apa berbohong terus? Allah nggak bisa dibohongin. Netizen nggak perlu tahu kok. Sakno loh Resanya. Masih bilang ini belum fix. Ya Allah ya Robi. Caranya biar gimana? Biar tahu ya kalau ada anak langsung aja tes DNA tuh dua-duanya itu. Resa sama anaknya siapa bapaknya itu. Dites aja. Atau sama salah satu keluarga bapaknya. Dites aja. Kalau ada persamaan DNA yang nggak bisa bohong ya. Udah fix. Aku wong Jawa, separo Manado, separo Jawa. Tapi papaku itu Manado yang tinggalnya di Malang. Dan ketemu mama di Malang juga. Karena papa sekolahnya di Malang. Lahir ujung pandang orang Manado, Waroka. Tapi terus dari SD, SMP, SMA sampai selesai kuliah semua menikah semuanya di Malang. Sama mama. Jadi waktu aku lahir,
Itu bahasa papa mamaku hari-hari adalah bahasa Jawa Malang. Makanya aku kalau ada orang Jawa ngomongin aku wero, ya duduk gitu misalnya kan, lagi nunggu di airport kayak di mana gitu, terus ada yang ngerasa-rasani aku nganggo coro Jawa, ya aku ngerti rek. Aku ya meneng ae, aku nguping, oh ngomongin lah. Oh, iki lho, sing iku lho, sing wedok iku lho. Aku ngerti. Aku yo paham, iya rek. Nah, ini pernah terjadi saudara sepupuku. Nah, itu say. Jadi kita ini, aku nge-up si Resa ini bukan karena gue kepo atau gue kenapa, ngurusin amat bapaknya siapa, lu pikir ini nggak bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, terutama buat para lelaki ya. Biarpun lu istilahnya lu nggak dimasukkan dalam tanggung jawab, tapi tetap secara moral bibit lo itu jangan sampai bertebaran, terus bisa ketemu kakak sama adik. Gara-gara lu bohong-bohong, lu ke daerah mana jebrot punya anak di situ, daerah sono punya lagi. Terus lu nggak mau kasih tahu karena lu jaga image. Taunya satu istri doang yang di Jakarta, misalkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian udah kuliah, tiga-tiga ketemu satu universitas. Gak taunya saling suka, kakak sama adik apa yang gak gila nih. Kakak adik, ya Allah. Ini kalau laki-laki ini memang bener-bener ya. Kesel gue tuh sama yang kayak begituan tuh. Nggak mikir sampai sana. Sempet loh, gue di pagi-pagi ambiar itu yang gue angkat waktu ngomongin tentang siapa waktu itu ya? Gue ngomongin ya. Oh, tentang waktu dipanggil untuk ngomongin Inaroh sama insang ikan sapu-sapu. Karena kan lagi banyak tuh narasi-narasi, nggak apa-apa kawin lagi nggak bilang istri, gasmu peang. Kalau nggak bilang istri. Justru bilang istri itu biar diketahui perkawinan nggak boleh tutup-tutupin ya. Perkawinan apa itu ditutup-tutupi? Perkawinan itu buat disiarkan, buat kabar bahagia disiarkan kemana-mana, seantero jagat kalau perlu. Supaya tahu, ini tuh ada ikatan suami istri yang akan menghasilkan keturunan-keturunan sehingga bin dan bintinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, supaya nggak ada pernikahan-pernikahan sedarah. Itu yang saya ucapkan. Itu terlalu jauh. Oh, tidak terlalu jauh. Itu sangat mungkin terjadi. Kalau di pemikirannya Emma Waroka tuh udah nyampe ke sana. Gitu loh. Dan jangan pura-pura nggak tahu. Jangan pura-pura nggak peduli. Harus tahu, harus peduli masalah ini gitu. Ya, makanya penting sekali pernikahan itu diatur. Lapor dulu sebelum nikah lagi ke pengadilan negeri, pengadilan agama. Setelah sudah paham, pengadilan agama mendapatkan keterangan dari istri sah, mengizinkan nikah lagi, monggo. Kan juga tahu kan, didaftar lagi anaknya. Aktenya jelas keluar, bin dan bintinya. Gitu loh. Anak nggak tahu siapa bapaknya. Lagi musim ini kayaknya memang. Saya juga sangat menghimbau untuk para wanita ya. Please banget deh. Bukan soal, lu ngomong lu gak bisa punya anak.